Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mas Bangkit. Nah, apa kabar kalian semua? Sudah lama sekali saya nggak upload video di channel ini ya teman-teman. Nah, sekarang mulai per hari ini tanggal 14 Agustus 2025 saya akan sebisa mungkin kembali aktif mengupload konten pada channel ini. Karena apa? Ya benar sekali, channel saya yang ini sudah dimonetisasi ya teman-teman. Pada waktu itu sebenarnya channel ini karena apa? Karena channel ini sudah dimonetisasi ya teman-teman. Ini buktinya, kalian bisa lihat langsung. Saya lampirkan buktinya. Bisa kalian lihat sendiri ya. Alhamdulillah setelah melalui proses yang lumayan panjang, akhirnya channel ini berhasil dimonetisasi. Sedikit cerita, awal saya mengembangkan channel ini pada bulan Maret 2024 ya teman-teman. Tepatnya di tanggal, sebentar saya lihat dulu. Tepatnya pada tanggal 2 Maret 2024 saya mulai membuat channel Mas Bangkit ini. Nah, lebih dari 1 tahun ya teman-teman, kalau dihitung dari sekarang baru bisa monetisasi. Channel ini agak jatuh bangun ya teman-teman, karena saya sebenarnya mengajukan monetisasi itu pada bulan 3 2025. Jadi pas 1 tahun saya bisa mengajukan monetisasi, namun tidak mulus begitu saja. 3 kali ditolak, entah itu pelanggarannya gimana. Ada yang pelanggaran konten berulang, ada yang konten yang digunakan ulang. Jadi monetisasi YouTube itu ternyata nggak semudah yang dikira ya teman-teman. Padahal saya lewat jalur 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, namun kenyataannya lebih dari 1 tahun baru bisa dimonetisasi. Nah, terima kasih untuk support teman-teman sehingga channel ini sudah berhasil dimonetisasi. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kalau tidak karena kalian menonton channel dan subscribe di channel ini, pasti tidak akan bisa dimonetisasi seperti sekarang ya teman-teman. Sehingga mulai dari sekarang juga saya lebih semangat untuk mengupload konten ya teman-teman. Juga saya doakan untuk teman-teman yang menonton video saya dan juga kalian yang sedang merintis YouTube, jangan pernah patah semangat ya teman-teman. Tetap kalian konsisten, karena konsisten itu adalah modal utama dalam membuat channel YouTube bisa dimonetisasi sampai bisa menghasilkan uang ya. Tetap jangan patah semangat, walaupun walaupun konten yang kalian sudah buat tidak mesti banyak yang nonton ya teman-teman. Karena zaman sekarang sudah banyak sekali orang membuat YouTube, persaingan semakin ketat. Jadi walaupun konten kalian sedikit yang nonton, kalau kalian sudah niat untuk membuat channel yang sampai bisa monetisasi dan bisa digunakan untuk menambah penghasilan, kalian modalnya yang utama tetap harus konsisten dan rutin upload konten ya teman-teman. Walaupun yang menonton sedikit atau banyak itu urusan belakangan ya, yang penting kalian membuat dulu. Itu kalau pesan dari saya. Nah, saya doakan juga untuk teman-teman yang belum monetisasi dan menonton video ini cepat monetisasi ya teman-teman. Siapa tahu di antara video kalian yang sudah upload tiba-tiba booming di kemudian hari sehingga bisa diajukan monetisasi. Tips dari saya supaya kalian bisa langsung di ACC oleh pihak YouTube menjadi partner YouTube, sebisa mungkin kalian ketika membuat channel pastikan konten yang kalian upload adalah konten yang original ya teman-teman.
karena kebijakan dari YouTube menurut saya dari tahun ke tahun semakin ketat ya. Jadi kemungkinan kalian misalkan pemula membuat YouTube kemudian kontennya re-upload, kebanyakan itu ditolak ya teman-teman. Jadi itu malah sia-sia ya teman-teman. Kalian membuang-buang waktu, membuang-buang tenaga untuk membuat video, tapi ketika kalian ingin mengajukan monetisasi kemudian ditolak, itu rasanya nggak enak banget ya. Karena di channel ini saja yang saya upload sebagian gambar slide, sebagian vlog saya rekam langsung seperti ini, ternyata masih kena pelanggaran ya teman-teman. Padahal itu tidak re-upload dari manapun, murni dari, tapi ya memang sebagian saya mengambil footage dari gambar yang ada di internet ya, sehingga menjadi kendala di kemudian hari ketika saya mengajukan monetisasi. Jadi kemarin itu kenapa kok bisa disetujui? Jadi saya menghapus bukan beberapa sih, lumayan banyak video yang telah saya unggah ya teman-teman. Jadi video yang dirasa banyak mengambil footage gambar yang ada di internet itu saya hapus ya teman-teman. Saya menyisakan yang original vlog diri saya sendiri. Tiba-tiba saya waktu mengajukan ulang, kenapa lama? Karena misalkan kalian mengajukan monetisasi YouTube kemudian ditolak, itu kalian baru bisa mengajukan ulang 3 bulan selanjutnya ya teman-teman. Nah, apabila kalian 3 bulan selanjutnya masih ditolak juga, 3 bulan lagi kalian baru bisa mengajukan ulang. Jadi jedanya itu sekitar 3 bulan sekali ya teman-teman, cukup lama kan. Nah, karena itu lama, makanya ketika kalian sebagai pemula untuk YouTuber, bagusnya jangan membuat konten re-upload ya teman-teman. Karena apabila kalian mengajukan sudah memenuhi syarat bisa diajukan untuk monetisasi, kemudian ditolak, itu rasanya nyesek banget ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, sebagai pengalaman saya pribadi, saya share untuk kalian buat antisipasi kedepannya, supaya ketika kalian sudah memenuhi syarat untuk monetisasi YouTube, bisa langsung di ACC pihak YouTube, dan selanjutnya kalian tinggal konsisten saja membuat konten di YouTube kalian yang sudah termonetisasi. Nah, berapa sih sebenarnya gaji YouTube ketika sudah dimonetisasi? Ini karena belum genap 2 minggu ya teman-teman, saya akan menge-share penghasilan YouTube yang telah dimonetisasi. Jangan dikira ketika kalian sudah monetisasi kalian bisa langsung mendapatkan uang yang banyak dari YouTube ya teman-teman. Ternyata itu salah, karena perhitungannya begini. Jadi video kalian yang sudah upload untuk keperluan syarat monetisasi itu ternyata kita dihitungnya mulai dari nol lagi ya teman-teman. Setelah kalian monetisasi hari ini, ya video kalian yang kemarin-kemarin itu balik nol lagi. Apabila video kalian yang lama itu ditonton ulang, nah itu baru mulai YouTube menghitung dari situ, istilahnya view barunya menjadi uang. Saya kemarin mengiranya sebelum monetisasi, video yang telah kita upload apabila sudah monetisasi pasti akan dihitung uang total semuanya ya teman-teman, berdasarkan jumlah tayangnya. Ternyata enggak, ternyata mulai dari nol lagi. Nah, akan saya share. Jadi YouTube ketika sudah monetisasi penghasilannya segini loh teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, sangat sedikit ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, namanya juga masih pemula. Dan yang perlu kalian sadari, kita ini hanya masyarakat biasa ya teman-teman, masyarakat biasa yang nggak terkenal sama sekali. Kalaupun konten kita ada yang booming, banyak ditonton, itu ya syukur alhamdulillah, karena kita itu hanya orang biasa, bukan artis, bukan penjabat, bukan orang yang terkenal. Kecuali kalau mereka yang sudah terkenal,
baru buat pasti sudah banyak ditonton, namanya juga orang yang sudah terkenal. Jadi kita harus sadar diri karena kita hanya orang biasa. Jadi dapat penonton bisa ribuan tiap upload itu sudah bagus banget ya teman-teman. Nah, itu tentang pengalaman saya sampai channelnya bisa dimonetisasi ya teman-teman. Sedikit gambaran. Dan saya juga telah menge-share penghasilan juga, walaupun sedikit. Saya juga tidak patah semangat. Oh iya, saya juga ada channel lain selain channel Mas Bangkit ini ya teman-teman. Kalian bisa mampir di channel saya mengenai edukasi tentang keuangan juga ya. Kedepan channel ini akan saya isi juga tentang tutorial-tutorial seputaran keuangan ya teman-teman. Bisa juga pokoknya yang akan diisi tentang konten finance juga ya. Nah, channel saya yang satunya bisa kalian lihat, ini namanya informasi keuangan ya teman-teman. Kalian bisa mampir. Jadi saya mempunyai 2 channel yang sudah dimonetisasi. Nanti ke depan kalau saya sudah bisa menerima gaji, saya akan share penghasilannya dari awal monetisasi sampai menerima gaji itu berapa lama sih dan dapat gajinya berapa. Karena untuk bisa mengambil gaji dari YouTube itu dibutuhkan minimal pendapatan 1.300.000 ya teman-teman. Kalau masih di bawah itu belum bisa diambil ya. Entah kalian dapatnya 1.300.000 itu dalam kurun waktu 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, juga nggak tahu ya. Karena pemula biasanya masih mengumpulkan dolar terlebih dahulu sampai bisa diambil uangnya dan ditransfer ke rekening pribadi kita. Nah, sekian dulu ya teman-teman mengenai share pengalaman pribadi saya dari awal membuat konten YouTube sampai bisa dimonetisasi. Tetap semangat untuk para kalian YouTuber pemula, semoga lewat jalan membuat YouTube ini di kemudian hari perekonomian kita semakin membaik, dan karena YouTube kita semakin konsisten untuk dibuat konten terus menerus sehingga berpengaruh kepada perekonomian kita yang semakin baik ya teman-teman. Saya doakan kita semua sukses selalu di dunia per-YouTubean ini ya teman-teman. Nah, itu saja. Jangan lupa kalian like video ini apabila kalian menyukai, dan jangan lupa subscribe juga ya teman-teman supaya channel saya lebih maju ya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak video ini dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa pada konten saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.